Gembel datang ke pernikahan istrinya yang tega meninggalkannya demi pria kaya. Di depan semua tamu, ia dihina dan direndahkan sebagai pria miskin tak berguna. Namun tak ada yang tahu, Gembel itu sebenarnya adalah direktur utama perusahaan besar, dan suami baru sang istri adalah bawahannya. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah kecil berdinding papan dan beratapkan seng karatan di pinggiran kota, tinggallah sebuah keluarga sederhana yang hidupnya penuh perjuangan. Firman, sang kepala keluarga, adalah seorang pria yang rela melakukan pekerjaan apapun demi menafkahi keluarganya. Ia tak gengsi menjadi kuli bangunan, tukang angkut barang di pasar, bahkan kadang menawarkan jasa bersih-bersih halaman tetangga demi mendapatkan uang untuk makan hari itu juga. Istrinya, Ayu, dulunya adalah gadis desa yang cantik dan sederhana. Namun sejak menikah dan punya 2 anak, kecantikannya perlahan terkikis oleh kerasnya hidup. Wajahnya tampak lelah, tubuhnya kurus, dan kulitnya yang dulu bersih kini terlihat kusam karena sering terpapar panas dan sabun cuci. Ia kerap mengeluh, merasa hidup mereka tak pernah naik kelas. Dapur yang kosong, uang sekolah anak yang menunggak, dan tagihan listrik yang hampir setiap bulan menanti diputus membuatnya mudah tersulut emosi. Raka, anak laki-laki mereka yang baru berusia 7 tahun, sudah mengerti arti kesulitan hidup. Ia tak pernah merengek minta mainan mahal seperti anak-anak lainnya. Ia lebih sering bermain mobil-mobilan dari tutup botol atau menggambar di tanah dengan ranting. Sementara adiknya, Rani, yang baru berusia 5 tahun, senang bermain boneka dari kaos kaki bekas yang dijahit sendiri oleh Ayu. Suasana di rumah mereka seringkali dingin, bukan karena angin malam, tapi karena pertengkaran yang nyaris terjadi setiap hari. "Apa kamu nggak capek hidup miskin terus, men?" Omel Ayu suatu malam saat melihat suaminya pulang membawa upah hanya 50.000. "Aku capek, Yu. Tapi aku lebih capek lagi kalau kamu terus nyalahin aku." "Aku udah usaha," jawab Firman dengan nada lelah, menahan marah dan kecewa yang tak bisa ia tumpahkan. Anak-anak mereka hanya bisa menonton dari sudut ruangan, memeluk satu sama lain dalam diam. Raka memeluk adiknya erat, berbisik pelan. "Nggak apa-apa, Ran. Nanti bapak pasti dapat kerja yang lebih baik." Namun malam-malam seperti itu selalu berulang. Kadang Ayu menangis sendiri di dapur. Kadang Firman termenung di luar rumah sambil memandangi langit, berharap ada keajaiban turun dari langit malam. Harapan kecil yang ia peluk erat meski hidup terus menampar mereka dengan kerasnya kenyataan. Firman bukan suami yang tak bertanggung jawab. Ia selalu berusaha menunaikan tugasnya sebagai ayah dan suami, meski seringkali uang yang ia hasilkan hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Ia bahkan pernah tidak makan agar anak-anaknya bisa kenyang. Tapi Ayu tak pernah benar-benar puas. Ia merasa hidup seperti ini tidak layak untuk anak-anaknya, bahkan untuk dirinya sendiri. "Kalau aja dulu aku nikah sama Dimas, mungkin hidupku nggak kayak gini," ucap Ayu pelan sambil mencuci piring, kalimat yang terdengar lirih tapi cukup menusuk hati Firman yang berdiri di balik pintu dapur. Malam itu Firman menangis dalam diam. Ia merasa gagal. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pria yang tak mampu memberi kebahagiaan bagi keluarganya. Ia menatap kedua anaknya yang tertidur beralaskan tikar tipis. Wajah mereka begitu damai meski hidup mereka jauh dari kata layak. Firman mengecup kening mereka satu persatu. Dalam hatinya, ia berjanji, "Suatu hari nanti, Bapak akan buat kalian bangga. Walau Bapak harus berjuang sendiri." Namun siapa sangka, takdir akan membawa cerita mereka ke arah yang tak terduga. Sebuah jalan penuh luka, namun juga kejutan yang mengubah segalanya. Matahari baru saja naik ketika Firman menapakkan kakinya di depan rumahnya yang reot. Jemuran masih bergantung kaku, tak bergerak meski angin pagi menyapa. Firman memikul tas kain berisi perkakas dan sisa makanan dari proyek kecil yang ia kerjakan semalam. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya masih menyimpan senyum. Senyum lelah yang tulus untuk keluarganya. "Yu, Raka, Rani, Bapak pulang," panggil Firman pelan sambil membuka pintu yang setengah copot engselnya.
namun tak ada jawaban. Rumah itu sepi. Ia menaruh tasnya dan berjalan ke kamar. Raka dan Rani masih terlelap, saling memeluk di atas tikar tipis. Tapi yang membuat dada Firman berdegup tak karuan adalah, Ayu tak ada. Tidak ada jejaknya. Tidak ada suara sendok beradu dengan wajan. Tidak ada aroma sayur bening seperti biasanya. Firman mengelilingi rumah, berharap Ayu mungkin sedang ke warung atau menjemur pakaian. Tapi semuanya tetap sunyi. Hingga matanya menangkap secari kertas yang tertempel di pintu dapur. Kertas itu hanya ditahan oleh potongan sabun cuci. Gemetar, Firman meraih dan membacanya perlahan. Maaf, Men. Aku lelah hidup seperti ini. Aku ingin bebas dari kemiskinan, dari hidup yang penuh kekurangan. Aku pergi, jangan cari aku. Ini bukan salahmu. Aku hanya tidak kuat lagi. Jaga anak-anak baik-baik. Tangan Firman gemetar. Kertas itu basah oleh air matanya yang jatuh tanpa bisa ia bendung. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Ia mencoba mencari keluar, berlari ke gang sempit tempat biasanya Ayu mengobrol dengan tetangga. Tapi semua bilang tidak tahu. Pagi-pagi tadi saya lihat dia bawa tas. Buru-buru, gak ngomong apa-apa. Ujar seorang ibu penjual sayur. Firman lemas. Ia terduduk di depan rumah. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Matanya nanar menatap jalan, berharap Ayu akan kembali muncul dari tikungan. Tapi yang datang justru Raka. Terbangun sambil mengucek mata, dan bertanya polos. Pak, ibu mana? Firman hanya bisa memeluk anaknya erat, mencoba menahan tangis yang hampir meledak. Ibu pergi, Nak, tapi kamu jangan khawatir. Bapak masih di sini. Bapak enggak akan ninggalin kalian. Hari itu adalah hari terberat dalam hidup Firman. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Ditinggalkan tanpa pamit, tanpa penjelasan panjang, hanya karena ia tak bisa memberi kemewahan seperti yang mungkin diinginkan Ayu. Malam pun datang. Rani demam karena menangis seharian mencari ibunya. Raka ikut murung, menatap jendela berharap ibunya kembali membawa makanan kesukaannya. Firman memasak nasi sisa semalam yang ia panaskan lagi dengan sedikit garam. Ia suapi anak-anaknya sambil menahan air mata. Setiap suapan terasa seperti menelan luka. Ia menatap langit malam, dan dalam diam berdoa. Tuhan, jika aku harus menjalani semua ini sendiri, kuatkan aku, demi anak-anakku, demi masa depan mereka. Sementara itu, entah di mana, Ayu tengah melangkah menuju kehidupan baru yang ia yakini lebih menjanjikan. Tanpa tahu bahwa ia telah meninggalkan keluarga yang begitu mencintainya dengan tulus, meski dalam keterbatasan. Hari-hari berlalu seperti angin yang tak peduli membawa apa. Sudah 2 bulan sejak Ayu meninggalkan rumah tanpa kabar. Rumah kayu itu semakin sepi. Tapi tangis anak-anak menjadi musik harian yang tak pernah absen. Firman kini memikul 2 peran sekaligus. Sebagai ayah dan sebagai ibu. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan seadanya, memandikan anak-anak, lalu mengantar mereka ke sekolah dengan sepeda tuanya yang rantainya sering lepas. Setelah itu, ia langsung bekerja, berpindah dari satu proyek ke proyek lain, dari buruh panggul ke tukang bersih gudang. Sore harinya, ia buru-buru menjemput Raka dan Rani, lalu memasak, menyuapi, mencuci pakaian, menidurkan, dan akhirnya duduk sendiri dalam keheningan. Kadang Firman duduk di teras rumah usai anak-anak tidur, memandangi bulan. Ia bicara pada dirinya sendiri, atau kadang membayangkan Ayu kembali dan berkata semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan tidak pernah semanis harapan. Setiap malam Rani masih suka terbangun dan bertanya dengan mata sembab. Pak, ibu pulangnya kapan? Firman tersenyum, meski hatinya remuk. Doain aja ya, Nak. Mungkin ibu lagi jauh. Tapi bapak selalu di sini sama Rani dan Raka. Raka lebih kuat. Meski masih kecil, ia belajar menahan tangis, berpura-pura tegar agar tidak membuat adiknya tambah sedih. Tapi Firman tahu, setiap malam Raka diam-diam menangis membelakangi adiknya. Mereka hidup pas-pasan. Kadang hanya ada nasi dengan garam atau tempe goreng dingin hasil sisa kemarin.
Tapi Firman tidak pernah membiarkan anak-anaknya merasa kurang dalam hal kasih sayang. Ia selalu mencium kening mereka sebelum tidur, mengelus rambut mereka, dan memeluk mereka erat saat malam terasa dingin dan sepi. Tetangga-tetangga sekitar sesekali membantu. Ada yang memberi beras, ada yang memberi sayur. Tapi Firman selalu berusaha membalas dengan kerja, bukan sekadar menerima belas kasihan. Di sekolah, Raka mulai sering diam. Ia jadi pendiam, jarang ikut bermain dengan teman-temannya. Guru-guru menyadari perubahan itu, dan saat ditanya, Raka hanya menjawab pelan, "Ibu saya pergi, tapi bapak saya hebat. Dia bisa semuanya." Ucapan itu membuat seorang guru menangis haru. Seorang anak kecil sudah belajar kuat karena ayahnya. Meski hidup mereka berat, ada satu hal yang tidak pernah hilang, cinta. Cinta Firman kepada anak-anaknya tetap hangat, tetap tulus, tak pernah redup meski didera kemiskinan dan kesendirian. Ia sadar, mungkin ia gagal sebagai suami, tapi ia tak boleh gagal sebagai ayah. Di malam-malam sunyi, Firman sering menatap foto keluarga mereka yang masih tergantung di dinding, memandangi wajah Ayu yang tersenyum bahagia di masa lalu. "Kalau kamu bahagia di sana, Ayu, biarlah aku di sini berjuang sendiri. Asal anak-anak kita tetap bisa tersenyum." 2 bulan telah berlalu, tapi rasa rindu itu tak pernah pudar. Bagi Raka dan Rani, ibu mereka tetap ibu. Bagi Firman, luka itu belum sembuh, tapi ia terus berdiri. Karena cinta seorang ayah, tak pernah menyerah, meski dunia serasa meninggalkannya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar agak hangat dari biasanya. Firman sedang menyapu halaman rumah kecilnya, sementara Raka dan Rani duduk di bangku panjang depan rumah, mengerjakan PR sambil sesekali bercanda kecil. Suara tawa mereka menjadi pelipur lara tersendiri bagi Firman yang perlahan mulai terbiasa menjalani hidup bertiga. Namun hari itu, sebuah kabar datang, mengguncang isi hatinya yang belum sembuh dari luka. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Dari balik helm, muncul wajah seorang pria berkumis tipis. Ia tersenyum lebar saat melihat Firman. "Men, astaga, ini kamu, kan?" Firman memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Darto? Ya Allah, Darto teman SMA. Serunya. Mereka berpelukan singkat. Darto rupanya sedang lewat ke kampung itu untuk urusan kerja dan iseng mampir. Firman menyuguhi kopi seadanya, dan mereka berbincang lama di teras rumah. Namun kehangatan obrolan itu berubah saat Darto tiba-tiba berkata dengan nada ragu. "Men, aku harus nanya sesuatu. Tapi maaf kalau ini menyakitkan." Firman mengernyit. "Apa maksudmu?" Darto mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu membuka galeri foto. Ia menunjukkan sebuah foto yang diambil beberapa hari lalu di salah satu pusat perbelanjaan mewah di kota besar. Di dalam foto itu, seorang wanita tampak anggun dengan gaun merah marun, riasan wajah sempurna, dan sepatu hak tinggi. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan, tinggi, memakai jas mahal, menggandeng tangan wanita itu dengan mesra. Firman langsung terpaku. Wajah wanita dalam foto itu, tak mungkin ia salah kenali. Itu Ayu, istrinya, ibu dari anak-anaknya. Wanita yang 2 bulan lalu pergi tanpa pesan, meninggalkan luka yang belum sembuh. Darto melanjutkan pelan. "Aku nggak tahu dia istrimu, tapi aku lihat sendiri. Men, mereka jalan bareng." Katanya si pria itu kerja di perusahaan tambang besar. Jadi salah satu manajer. Namanya Dimas. Firman menatap kosong ke depan. Kopi di tangannya kini terasa pahit luar biasa. Bukan karena rasa, tapi karena hatinya sedang remuk. Ayu, wanita yang dulu tidur bersamanya di rumah kayu sempit, yang menangis bersamanya di malam-malam gelap karena tak punya uang, kini tampak bersinar, dikelilingi kemewahan, dan menggandeng pria lain. "Aku tahu Ayu capek hidup miskin," lirih Firman. "Tapi aku nggak pernah sangka dia akan sebegitu jauhnya pergi, dan memilih jalan itu." Darto menepuk bahunya. "Aku tahu ini berat, tapi kamu harus tahu kebenarannya." Firman tersenyum getir. "Iya, mungkin ini saatnya aku tahu."
meski rasanya seperti ditusuk di dada. Malam itu, Firman duduk lama di ruang tamu sambil menatap foto keluarga mereka. Di sebelahnya, Rani tertidur di pangkuannya. Raka duduk diam sambil menatap foto itu juga. "Pak, ibu cantik ya waktu itu," gumam Raka. Firman mengangguk pelan. "Iya, nak, cantik sekali." Tapi kini, wanita itu telah memilih dunia yang berbeda. Dunia yang mungkin tak lagi mengakui kehadiran mereka. Namun Firman tahu satu hal, meski hatinya hancur, ia tidak boleh runtuh. Karena di depannya, dua pasang mata kecil itu masih menatapnya sebagai dunia mereka. Dan siapa sangka, pertemuan Firman dengan dunia baru Ayu akan segera terjadi, dan kebenaran akan terungkap dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gedung itu menjulang tinggi, mewah dan gemerlap, berdiri gagah di pusat kota. Hiasan bunga-bunga mahal menggantung di pintu masuk. Karpet merah terbentang dari gerbang depan hingga ke dalam aula. Mobil-mobil mewah berjajar rapi di halaman. Para tamu datang dengan jas dan gaun mahal, saling berfoto dengan latar belakang dekorasi megah bertema cinta dan keabadian. Di tengah keramaian itu, tampak sosok sederhana yang begitu kontras. Firman, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang warnanya mulai pudar, menggandeng dua anak kecilnya yang berpenampilan seadanya. Raka memegang erat tangan adiknya, Rani, yang mengenakan gaun bekas sederhana yang dijahit ulang oleh tetangga mereka. Langkah mereka terasa berat. Setiap mata memandang, menilai, bahkan mengejek dalam diam. "Pak, tempat ini mewah banget," bisik Rani lirih. "Iya, nak, tapi kita cuma ingin lihat, memastikan," jawab Firman pelan. Senyumnya getir. Firman tak tahu harus merasa apa. Hatinya campur aduk, antara sakit, rindu, kecewa, dan masih ada sisa harapan, bahwa semua ini hanyalah salah paham. Tapi harapan itu runtuh ketika saat matanya menangkap sosok wanita di pelaminan, berdiri anggun dalam balutan gaun putih panjang berhias permata. Rambutnya disanggul cantik, wajahnya dipoles dengan riasan sempurna. Wajah itu tak asing. Itu Ayu, istrinya. Wanita yang masih sah secara hukum dan agama. Ibu dari anak-anak yang kini berdiri di sampingnya, dengan mata terpaku pada sosok ibu mereka yang seolah sudah menjadi orang lain. Di samping Ayu, berdiri seorang pria muda tampan dengan setelan jas putih mengilap, tersenyum bangga menyambut tamu. Dimas, manajer di perusahaan tambang ternama. Pria kaya yang kini menjadi pasangan baru Ayu. Firman menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Ayu dari kejauhan, lalu memeluk kedua anaknya erat. "Bapak cuma mau kalian tahu. Ibu kalian bahagia, meski bukan bersama kita," bisiknya pelan. Namun keberadaan mereka rupanya mulai menarik perhatian. Beberapa tamu mulai berbisik, mencibir, bahkan ada yang menertawakan penampilan mereka. "Siapa tuh? Datang bawa anak-anak, kayak pengemis aja. Berani-beraninya masuk ke pesta elit begini." Sampai akhirnya, mata Ayu menatap langsung ke arah mereka. Seketika ekspresi wajahnya berubah. Mata yang semula bersinar bahagia kini membeku. Ia tampak panik, seolah ketakutan akan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Dimas mengikuti arah pandangnya. "Sayang, kamu kenal mereka?" tanya Dimas pelan. Ayu buru-buru turun dari pelaminan. Ia menghampiri Firman dan anak-anaknya, lalu berdiri di hadapan mereka. Dengan suara rendah dan nada penuh tekanan, ia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, men? Ini bukan tempatmu." Firman menatapnya dalam diam. Raka menggenggam tangannya erat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kami cuma mau tahu, bener nggak kamu yang nikah hari ini?" Ayu terlihat gugup, menoleh kanan-kiri, lalu menjawab dengan suara lebih keras agar didengar orang sekitar. Saya nggak kenal mereka. Ini cuma orang kampung dulu yang kerja di rumah orang tua saya. Pembantu." Raka terkejut. Rani menatap ibunya dengan mata bulat yang perlahan dipenuhi air mata. "Ibu, ini Raka, ini Rani," ucapnya pelan. Tapi Ayu memalingkan wajah. "Sudahlah, pergi.
Jangan bikin malu di sini. Firman hanya diam. Ia tidak marah. Ia tidak teriak. Ia hanya mengangguk pelan. Baiklah, maaf kalau kami mengganggu. Kami pulang. Ia menggandeng anak-anaknya, melangkah keluar dari gedung megah itu. Di belakang mereka, musik pernikahan kembali dimainkan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun hati yang hancur tidak bisa dimainkan kembali seperti musik pesta. Di luar gedung, Rani menangis terseduh. Pak, ibu nggak sayang kita lagi ya? Firman memeluknya erat, menahan tangis yang nyaris pecah. Bukan gitu, nak. Mungkin ibu lupa. Tapi bapak nggak akan pernah lupa kalian. Kita punya satu sama lain. Itu cukup. Langit mulai mendung. Hujan turun pelan-pelan. Tapi Firman tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Dan siapa sangka, pria yang sekarang bersama Ayu sebenarnya bekerja di bawah kendali Firman sendiri. Sebuah kebenaran besar sedang menanti untuk terungkap. Pesta pernikahan mewah itu masih berlangsung, namun suasana berubah ketika Firman, Raka, dan Rani berjalan pelan menuju pelaminan. Meski langkah mereka berat, hati mereka lebih berat lagi. Anak-anak tak berhenti menatap sosok ibu mereka, seolah berharap wanita itu akan berlari turun, memeluk mereka, dan berkata semuanya hanya salah paham. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping. Ayu turun dari pelaminan, mengenakan gaun putih panjang yang menjuntai mewah. Wajahnya masih secantik dulu, tapi kini penuh kepanikan. Ia berjalan cepat ke arah Firman dan anak-anaknya dengan tatapan tajam, bukan kasih sayang. Seolah mereka adalah bayang-bayang masa lalu yang ingin ia hapus selamanya. Men, kamu ngapain datang ke sini? Bisik Ayu tajam, berusaha menahan suaranya. Kamu mau maluin aku? Firman tetap tenang, namun matanya tak bisa menyembunyikan luka. Kami cuma mau memastikan. Aku cuma ingin tahu, apakah benar yang menikah itu kamu? Anak-anak berdiri di belakang Firman. Raka menggenggam erat tangan adiknya. Rani sudah mulai menangis kecil. Hatinya bingung melihat ibu yang selama ini dirindukan tampak seperti orang asing. Beberapa tamu mulai memperhatikan, berbisik satu sama lain. Siapa mereka? Kenapa ada orang kampung bawa anak ke sini? Ayu gelisah. Ia tahu banyak mata tertuju padanya. Ia tahu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan sedang berdiri di hadapannya. Lalu dengan suara lantang, penuh keberanian tapi tak berperasaan, ia berkata keras di hadapan semua orang. Dia cuma pembantu di rumah orang tuaku di desa dulu. Aku nggak kenal dia. Semua terdiam. Firman membeku. Raka memandang ibunya dengan mata lebar, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Rani langsung menangis histeris. Ibu, aku Rani. Bu, ini aku, Rani. Anakmu. Ibu jangan gitu. Aku Raka. Bu, masa ibu lupa kami? Ucap Raka dengan suara bergetar. Tapi Ayu tak menjawab. Ia hanya berpaling dan memberi isyarat kepada petugas keamanan. Maaf, tolong mereka dikeluarkan. Mereka mengganggu tamu. Petugas mendekat, dan dengan sopan mempersilakan Firman dan anak-anaknya keluar. Para tamu menatap mereka dengan rasa penasaran. Ada yang iba, ada yang tertawa kecil. Firman tak berkata apa-apa. Ia menunduk, lalu menggandeng tangan kedua anaknya dan berjalan keluar aula mewah itu. Tangisan Rani menggema di sepanjang lorong. Raka mencoba menahan tangis, tapi dadanya sesak. Ibu nggak kenal kita. Pak, kenapa ibu begitu? Firman berhenti sejenak, menatap kedua anaknya dan berlutut di hadapan mereka. Dengar ya. Nak, kalian tidak salah. Ibu kalian sedang lupa. Lupa siapa yang dulu bersamanya saat hidup susah. Tapi Bapak nggak akan pernah lupa kalian. Kalian darah daging Bapak. Dan Bapak janji, kita akan tetap bahagia, meski tanpa dia. Firman memeluk anak-anaknya erat di bawah langit senja yang mulai meredup. Dari kejauhan, Ayu menatap mereka dari balik jendela kaca gedung. Wajahnya tanpa ekspresi. Pura-pura kuat, padahal hatinya gemetar. Namun ia tetap memilih bertahan dalam kebohongan yang ia bangun sendiri. Hari itu,
Bukan hanya cinta yang dikhianati, tapi juga ikatan darah, dan kenangan panjang yang dipatahkan demi ambisi dan gengsi. Tapi hidup belum selesai. Dan Firman tahu, waktu akan berbicara. Karena roda kehidupan selalu berputar. Dan siapa yang menginjak hari ini, bisa saja diinjak esok hari. Malam itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Firman menggandeng Raka dan Rani pulang dari gedung pernikahan mewah tempat mereka dihina dan diusir oleh wanita yang dulu mereka panggil ibu. Ketiganya berjalan tanpa suara. Hanya derap langkah kaki di atas trotoar kota yang ramai namun terasa sunyi di hati mereka. Di tangan kecil Rani masih tergenggam seikat bunga plastik dari dekorasi pesta. Sesuatu yang ia ambil diam-diam sebagai kenang-kenangan akan ibunya. Air matanya belum kering. Sesampainya di rumah kontrakan sempit yang kini menjadi satu-satunya dunia mereka, Raka tak tahan lagi. "Bapak," katanya pelan, suaranya serak. "Kenapa ibu nggak mau kenal kita?" Firman menoleh, menatap mata anak lelakinya yang penuh luka. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang tidak menyakitkan. "Ibu, mungkin sudah lupa, Nak," jawab Firman, dengan senyum yang dipaksakan. "Tapi itu bukan salah kalian. Kalian anak-anak yang hebat. Kalian nggak salah." Rani yang sedari tadi diam, tiba-tiba menangis keras. "Aku kangen ibu. Aku mau peluk ibu. Kenapa ibu berubah?" Tangisnya mengguncang hati Firman seperti badai. Ia langsung memeluk kedua anaknya erat-erat. "Bapak tahu, Nak, Bapak juga kangen. Tapi kadang, orang dewasa bikin keputusan yang enggak selalu bisa kita mengerti. Tapi Bapak janji, kita akan tetap bahagia meskipun tanpa ibu." Raka duduk memeluk lutut, menatap lantai kusam kontrakan mereka. Tadi ibu pakai baju bagus banget. Cantik banget. Tapi, hatinya nggak kayak dulu. Firman menelan ludah. Kata-kata Raka seperti pisau. Ia teringat masa-masa dulu ketika Ayu masih tersenyum sederhana, tertawa bersama mereka meskipun hanya makan nasi garam. Semua kenangan itu kini tinggal serpihan yang menyakitkan. Namun Firman tahu, ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Ia tidak bisa membiarkan luka anak-anaknya terus menganga. Malam itu, setelah anak-anak tertidur dengan mata bengkak dan napas tersengal akibat tangis panjang, Firman duduk di sudut kasur tua mereka. Di tangannya ia genggam foto keluarga kecil mereka dulu. Ayu tersenyum, Raka dan Rani dalam gendongannya. Dan ia berkata dalam hati, "Aku akan jadi ayah dan ibu untuk mereka. Mereka tidak akan kekurangan cinta. Aku akan bangkit demi mereka." Sejak Ayu pergi, Firman tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja keras, dari pagi hingga malam, mencari nafkah dengan bekerja serabutan. Namun di balik itu semua, sebenarnya Firman memiliki rahasia besar yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Ayu semasa mereka hidup bersama. Firman bukanlah pria biasa. Ia adalah salah satu pemegang saham dan direktur utama di perusahaan tambang raksasa tempat Dimas bekerja. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai sosok bijak yang rendah hati. Namun beberapa tahun terakhir, Firman memilih mundur dari sorotan dan menjalani hidup sederhana di desa bersama keluarganya. Keputusannya itu didasari trauma masa lalu, tentang betapa kejamnya dunia ketika hanya menghargai uang dan status sosial. Ia ingin menjalani hidup dari bawah, untuk mengenal manusia yang mencintainya bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Keputusan Firman untuk menyamar jadi orang biasa bukan tanpa alasan. Ia ingin membangun keluarga yang bahagia tanpa campur tangan kekayaan. Namun kini, kenyataan menyakitkan menamparnya. Ayu, istri yang dulu ia cintai, lebih memilih kehidupan mewah dengan pria yang bekerja untuk perusahaannya sendiri. Malam itu, usai kejadian di pesta pernikahan Ayu dan Dimas, Firman duduk di samping Raka dan Rani yang sudah tertidur setelah lelah menangis. Ia membelai rambut anak-anaknya dengan lembut. Di hadapannya, lemari tua tempat ia menyimpan semua dokumen penting kini terbuka. Di dalamnya tersimpan jas mahal, kartu identitas direktur, dan tumpukan dokumen perusahaan. Firman memandangi semuanya dalam diam. Dalam hatinya,
Ada amarah yang ia redam. Ia bukan ingin membalas dendam. Tidak. Tapi ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pria hina seperti yang Ayu katakan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan bangga terhadap ayahnya. Keesokan harinya, Firman mengenakan jas rapi dan berdiri di depan cermin. Sudah lama ia tidak melihat bayangannya seperti ini. Pria dalam kaca itu bukan hanya ayah dari 2 anak yang ditinggal istrinya, tapi juga tokoh penting dalam dunia bisnis. Dengan hati bulat, Firman kembali ke kota. Ia menghadiri rapat dewan direksi di kantor pusat perusahaan. Semua orang terkejut melihat kehadirannya, terutama Dimas, suami baru Ayu, yang tak tahu bahwa pria yang ia permalukan di pesta adalah atasannya sendiri. Firman tidak berkata apa-apa saat duduk di kursinya di ruang rapat. Tapi sorot matanya dingin dan tegas. Ia bukan lagi Firman si pria miskin dari desa. Ia kini adalah Firman sang direktur yang siap mengubah takdir. Dan dari kejauhan, Ayu pun mulai mendengar desas-desus tentang siapa sebenarnya pria yang dulu ia tinggalkan. Pagi itu, ruang rapat utama di lantai 15 gedung kantor pusat perusahaan tambang PT Bumi Energi Raya terlihat tegang. Para manajer dan kepala divisi duduk rapi, menanti pemimpin tertinggi perusahaan yang akan datang langsung dari pusat. Dimas, yang baru beberapa minggu menikahi Ayu, duduk dengan penuh percaya diri. Ia merasa karirnya akan semakin melesat. Ia bahkan sempat membanggakan istrinya yang, katanya, sudah meninggalkan masa lalunya yang miskin. Ia sama sekali tidak tahu siapa yang akan masuk melalui pintu rapat itu. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Semua mata tertuju pada sosok pria sederhana yang masuk tanpa jas mahal, hanya mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Wajahnya tenang, namun berwibawa. Dimas terpaku. Mulutnya menganga. Ia mengenali pria itu. Firman. Selamat pagi semuanya. Ucap Firman dengan suara tegas namun kalem. Beberapa manajer terlihat bingung. Namun tak lama kemudian, Direktur HRD berdiri dan memberi hormat. Selamat datang, Pak Firman, Direktur Eksekutif Utama. Semua yang hadir sontak berdiri serempak. Termasuk Dimas yang wajahnya berubah pucat. Pak, Anda Direktur Eksekutif? Tanya Dimas terbata-bata. Firman menoleh dengan senyum tipis, memandang Dimas tanpa emosi. Benar. Saya pemilik 30% saham perusahaan ini. Suasana ruangan langsung berubah sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Dimas seketika merasa kecil. Ia teringat dengan sikapnya saat di pesta pernikahan. Bagaimana ia dan Ayu mempermalukan Firman dan anak-anaknya di depan umum. Dan saya hadir di sini bukan hanya untuk rapat tahunan. Lanjut Firman sambil meletakkan map di atas meja. Tapi juga untuk mengaudit kembali divisi pertambangan yang saudara pimpin. Karena saya mendengar ada banyak ketidakwajaran. Dimas makin gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia bahkan tak berani menatap mata Firman lagi. Firman duduk di kursi utama. Semua manajer kini duduk dengan sangat hati-hati. Mereka mulai sadar, pria yang selama ini tampak sederhana, ternyata adalah orang yang memegang kendali besar di balik layar. Tanpa dendam yang kentara, Firman menutup pembukaan rapat dengan kalimat yang menusuk. Baju dan status tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah sikap dan ketulusan. Saya datang bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan yang salah tak terus terjadi. Dimas menunduk dalam diam. Ia tahu, hidupnya akan berubah mulai hari itu. Tapi yang lebih menyakitkan, Ayu telah kehilangan permata berharga yang dulu ia campakkan demi harta sesaat. Acara itu begitu mewah. Aula besar yang dipenuhi para jajaran manajer, kepala divisi, dan staf penting dari perusahaan tambang multinasional tersebut tampak elegan. Lampu kristal bergelantungan dari langit-langit tinggi, musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dan aroma makanan mewah memenuhi udara. Di tengah semua kemewahan itu, Ayu berdiri anggun di samping Dimas, suaminya yang kini menjabat manajer keuangan perusahaan. Dengan gaun merah menyala, make-up sempurna, dan sepatu hak tinggi berkilauan, tak ada yang menyangka bahwa wanita itu dulunya hidup di sebuah desa kecil dengan 2 anak dan suami sederhana. Ia tersenyum angkuh, menyapa para tamu satu persatu dengan percaya diri,
menganggap dirinya sudah sepenuhnya terlepas dari masa lalu. Hingga detik pengumuman itu datang. MC acara meminta semua peserta untuk duduk. Kini kita sambut satu-satunya tokoh yang membawa perusahaan ini melejit ke level internasional. Inilah pemimpin utama kita yang sangat dihormati, Bapak Firman Pratama. Seketika seluruh ruangan berdiri. Ayu yang baru saja mengambil minuman di meja prasmanan, menghentikan langkahnya. Gelas di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh cepat, matanya membelalak, wajahnya seputih kertas. Di ujung ruangan, sosok pria mengenakan jas hitam elegan melangkah tenang ke podium. Wajah yang sangat dikenalnya. Suara sepatu yang dulu sering terdengar di lantai rumah kecil mereka. Tatapan mata penuh ketegaran yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Itu Firman, suaminya. Atau, suami yang dulu ia tinggalkan demi kehidupan mewah. Dimas yang berdiri di samping Ayu ikut terpana. Ia membisiki Ayu. "Kamu kenal dia? Itu atasan tertinggi kita. Tapi kenapa dia mirip suamimu yang kamu bilang cuma pemulung di desa?" Ayu tak bisa menjawab. Napasnya tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa beku. Sementara itu, seluruh jajaran direksi dan manajer satu persatu maju menyalami Firman dengan penuh hormat. Bahkan beberapa karyawan membungkuk, menyebut namanya dengan penuh kekaguman. Firman berdiri di depan mikrofon, menatap seluruh ruangan. Tatapannya menyapu satu persatu tamu, hingga akhirnya berhenti di wajah Ayu. "Hening." Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Banyak orang menilai manusia dari baju yang ia kenakan. Tapi saya lebih suka mengenal manusia dari caranya memperlakukan orang yang tak punya apa-apa." Semua hadirin terpaku. Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Firman melanjutkan, "Saya tahu ada yang hadir di sini yang pernah sangat dekat dengan saya, namun memilih menghapus masa lalu demi gengsi." Perlahan, ia mengeluarkan sebuah foto kecil dari sakunya. Foto itu diproyeksikan ke layar besar. Terlihat di sana sebuah gambar. Ayu sedang menggendong Rani kecil, berdiri di samping Firman dan Raka kecil di depan rumah tua berdinding bambu. Gemuruh suara mengejutkan terdengar. Semua mata kini tertuju pada Ayu. Beberapa orang berbisik. Beberapa kepala mulai menoleh heran ke arah Dimas yang tampak bingung. Firman menatap Ayu lekat-lekat. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi biar semua orang tahu, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia terlihat tak punya apa-apa. Karena bisa jadi, ia hanya sedang menguji siapa yang tulus dan siapa yang hanya mencintai kemewahan." Tepuk tangan meledak di seluruh ruangan. Namun Ayu tak bisa berdiri tegak lagi. Ia terduduk di lantai. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai marmer yang dingin. Sementara itu, Firman turun dari podium dengan tenang, berjalan ke arah pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi. Hari itu, bukan hanya Ayu yang kehilangan segalanya. Tapi seluruh gedung menyaksikan satu kebenaran pahit, bahwa cinta sejati tidak pernah dinilai dari kemewahan, dan keangkuhan selalu berakhir dengan penyesalan. Di koridor kantor mewah itu, Ayu berlari dengan air mata yang tak terbendung. Gaun mahal yang ia kenakan seolah tak berarti di hadapan luka yang ia buat sendiri. Langkahnya terhenti di depan ruang direktur utama, tempat Firman duduk dengan wibawa yang tak pernah ia bayangkan dulu. Aku bodoh, gumam Ayu di antara isak tangisnya. Pintu terbuka. Firman berdiri di sana, mengenakan setelan jas sederhana, namun sorot matanya kini bukan lagi seperti pria desa yang dulu ia tinggalkan. Tegas, dalam, dan penuh luka yang telah disembunyikan begitu lama. "Aku minta maaf, Firman. Aku hilaf. Aku ingin kembali, untuk anak-anak, untuk kita," ucap Ayu terseduh, lututnya hampir lemas. Firman menatapnya lama. Sangat lama. Ada gejolak dalam dadanya. Tapi ia tahu luka itu terlalu dalam untuk diulang. "Aku sudah memaafkanmu, Ayu. Tapi bukan berarti aku harus kembali bersamamu," jawab Firman pelan, tapi jelas. Luka ini tak bisa dihapus hanya dengan air mata. Anak-anak sudah cukup menderita. Ayu terdiam. Tangisnya pecah lagi. Kali ini dengan jeritan yang tak bersuara.
Ia tahu segalanya sudah terlambat. Firman menatap keluar jendela, melihat matahari sore yang mulai tenggelam. Aku hanya ingin hidup damai, bersama Raka dan Rani. Mungkin itu caraku untuk sembuh. Ayu hanya bisa